Shalom, Pak Pol. Shalom. Kali ini tampak muka ya, Pak Pol. Wah, iya kalau ibadah harus tampak muka kalau koinonia. Ya, ya. Shalom juga buat teman-teman semua. Kali ini mungkin saya akan bertanya ke Pak Pendeta Daniel Alexander. Siap. Ya, Pak Daniel biasa di Papua ya, Pak? Iya, memang tinggal di sana. Oh, Bapak di Papua apa Papua Barat, Pak? Papua, Nabire. Oh, ya. Nabire. Oh, Nabire. Ya, Ibu Papua, Linda Pak. ini kelahiran Papua, Papi. Oh, Fakfak atau Biak? Fakfak Saya atau di Biak? Papua Barat, Pak. Fak-fak. Fak-fak ya. Oh, Fakfak. Oke, ya. Ya, jadi senang bisa kenalan sama Pak Daniel sekalipun lewat Zoom. Iya. Oke, Ibu Linda, ada beberapa Ibu Linda, pertanyaan tanya ke Pak Daniel. Iya. Ya, silakan. Oke, ini mengenai SEO ya, Pak Daniel. Kan tadi Ya. di topiknya itu SEO macan air dan segala macam lah SEO itu. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen masih boleh membahas SEO atau percaya dengan SEO, Pak? Ya. Satu ya, Pak. Itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, soal makanan sembahyang, Pak Daniel. Nah, kita orang Kristen kan dilarang tuh makan makanan sembahyang. Nah, biasa kalau mau sinja kan, wah sembahyang apalah di meja itu loh Pak. Nah, tapi sebagian orang yang kita kategorikan Kristen juga, mereka bisa makan makanan sembahyang. Nah, ini yang perlu nanti Pak Daniel jelaskan. Ya, kita agak berbeda nih Kristen dengan salah satunya gitu loh Pak. Yang satu boleh makan makanan sembahyang, sementara kita tidak boleh gitu loh Pak. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, termasuk termasuk hio pun kan tidak boleh kita pegang kan Pak. Soal hio ya Pak. Nah, Ya. yang terakhir adalah soal pendeta nih Pak Daniel. Kan kita sering mengkritik pendeta. Sebetulnya bagi saya mengkritik pendeta itu tidak salah Pak. Karena selalu dalam konsep berpikir saya, ya pendeta siapapun kan juga manusia, bisa berbuat salah, bisa gitu loh Pak. Nah kadang-kadang saya sedikit berselisih dengan orang lain, mereka selalu berprinsip seperti ini Pak. Dengan satu, mungkin ada firman ya di Alkitab mungkin, yang intinya adalah jangan mengusik orang yang kuurapi. Nah ini kadang-kadang sedikit membuat orang kayak takut gitu ya Pak, takut mau mengkritik apa. Ini membuat bingung Pak. Nah ini mohon penjelasan Pak Daniel. Terima kasih Pak. Ya. Bu Linda tanya dulu. Bu Linda ini generasi yang di siku bawah ada titik hitam enggak? Biru Pak. Biru. Ya ada ya. Nah, ada. Saudara-saudara yang belum tahu sejarah Papua ini unik sekali. Enggak tahu kenapa zaman Belanda dulu orang-orang Tionghoa ini diberi titik biru di bawah sikunya untuk tandanya atau kenapa itu dulu. Masih ya Bu Linda ya? Bersih, Pak. Saya punya Pak. Menarik ya. Menarik itu. Orang Belanda nggak tahu kenapa tuh. Oke, saya jawab. Membahas sio dan bicara tentang sio untuk penginjilan kepada saudara-saudara kita yang masih percaya sio itu bagus sekali Bu Linda. Pasti masuk. Lalu kita hubungkan bahwa di dalam Tuhan Yesus nggak ada lagi hal kutuk, hal sio yang salah. Sionya setiap tahun harus dipakai ini, pakai itu. Nah itu. Jadi kita membahas, membicarakan sio boleh untuk penginjilan.
Tapi untuk kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, nggak perlu lagi. Nah itu orang berkata, sio kita sio Yesus, sio Ya, singa dari Yehuda. ya, ya. Oh ya. Itu dia. Nah, yang kedua, yang ketiga tadi hiu. Yang kedua tadi masalah apa, Bu Yang Linda? kedua itu makanan sembahyang, Pak. Oh ya, ya. Coba dibuka 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saya share screen ya. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, jangan sombong. Oke, terus? Yang ayat 3. Ah, Oh, ya ayat 4 juga bagus nih. Tetapi orang Ya. yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, nah itu dia. kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ya udah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan yang memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi Nah, itu bukan Bu semua Linda. orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Iya. Itu dia Bu Linda. Lucu. Iya. Betul, itu firman Tuhan. Jadi nggak ada berhala gitu. Ya itu pun kalau dipersembahkan, toh nggak dimakan bener. Dewa mana yang makan buatan manusia? Nggak ada. Itu cuma kepercayaan aja. Jadi mau makan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa. Yang ketiga masalah hiu. Hiu itu kan pewangi. Ya sebelum ada air freshener, wangi-wangian ruangan, nenek moyang kita dulu orang Tionghoa sudah punya itu. Jadi kalau kita menyalakan hiu, itu bukan untuk menyembah dewa ini, untuk ruangan supaya wangi, harum. Nah, kalau sampai ada misalnya anak-anak sudah percaya Tuhan, orang tua belum, maka anak-anak nggak boleh kaku. Nggak boleh pegang hiu, salah. Nyalakan hiu, langsung tancapkan di tempat itu. Kita nggak sembahyang kok. Justru kita menghormati orang tua kita yang masih hidup. Bahkan bersihkan meja sembahyang boleh. Diicap go, sejid ya, itu orang Hokkien bilang. Boleh kita nyiapkan buahnya, ngatur meja sembahyangnya nggak apa-apa. Kita tidak sembahyang. Bahkan juga kalau kita menghadiri orang meninggal, orang Tionghoa misalnya, ya kita boleh berdiri di depan peti bukan untuk sembahyang, hanya untuk menandakan bahwa kita ikut berduka cita, lalu kita mengangguk ya atau membungkuk ke keluarga yang di samping kiri kanan peti. Itu tidak apa-apa Bu Linda. Iya. Ya, itu. Nah, yang keempat, untuk hamba-hamba Tuhan tadi. Aduh, sedih sekali banyak rekan-rekan saya juga, Bu Linda, menggunakan ayat. Jangan mengusik orang yang diurapi. Loh,
Lah untuk tahu diurapi atau tidak itu dari buahnya. Justru saya meragukan kalau ada hamba Tuhan suka pakai ayat itu. Jangan mengusik orang diurapi. Berarti dia ada dosa yang disembunyikan. Betul yang Bu Linda katakan tadi. Hamba Tuhan tetap manusia. Boleh ditegur kalau memang salah. Maka itu bahaya kalau ada hamba Tuhan nggak mau ditegur. Nah, cepat pindah gereja, Bu Linda, jangan di situ. Cepetan pindah gereja, cepetan. Iya. Pak Daniel itu seperti apa ya? Mereka skak kita kan dengan ayat itu kan, Pak. Iya, orang jadi takut. Iya, jahat sekali. Jahat itu manipulasi itu. Penipuan agama itu. Luar biasa. Senang sekali saya hari ini ada yang belain.